Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami berupa Risk Management Plan. Selanjutnya, adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri, Aris Andi Kurniawan, dan ada Fityan Dia Islam Nugroho dan Muhammad Nurul Huda. Nah, pada bagian pertama ini mengenai perencanaan manajemen risiko. Nah, jadi apa sih itu risiko? Risiko itu merupakan bagian dari kehidupan manusia maupun perusahaan. Jadi sepanjang manusia itu hidup, maka akan selalu menghadapi risiko. Nah, ketika kegagalan itu terjadi, baik itu oleh berbagai macam faktor yang menyebabkannya, bisa jadi kita itu akan mendapatkan risiko kerugian baik materi maupun non-materi dalam berbagai bentuknya. Nah, agar risiko itu diperoleh minimal, maka perlu dilakukan manajemen terhadap kemungkinan terjadinya risiko yang lebih sesuai dengan manajemen risiko. Nah, adapun yang selanjutnya, manfaat dari manajemen risiko. Yang pertama, pengendalian terhadap timbulnya adverse event atau kejadian medis yang tidak diinginkan. Yang kedua, meningkatkan perilaku untuk mencari peluang perbaikan sebelum suatu masalah terjadi. Jadi itu untuk mencegah datangnya risiko. Yang ketiga, meningkatkan perencanaan, kinerja, dan efektivitas pada suatu perusahaan dalam mengerjakan sebuah proyek. Yang keempat, ada meningkatkan efisiensi. Selanjutnya ada mempererat hubungan dengan stakeholders, meningkatnya ketersediaan informasi atau data yang akurat untuk mengambil keputusan. Kemudian ada proteksi terhadap tuntutan, akuntabilitas, jaminan, dan governance, meningkatkan personal health and well-being, meningkatkan kemampuan untuk bernegosiasi, dapat memperoleh komitmen pelanggan, dapat mengurangi pelanggaran jadwal, dapat mengurangi biaya yang melebihi anggaran yang tersedia. Nah, jadi manfaat manajemen risiko ini bisa dirasakan baik oleh individu maupun sebuah perusahaan. Nah, selanjutnya pada proyek kali ini, proyek ini dianggap sebagai proyek berisiko menengah karena memiliki total atau nilai skor risiko keseluruhan itu 32 dari skala 0 hingga 100. Nah, skor risiko proyek ini adalah rata-rata skor risiko dari risiko paling signifikan untuk proyek ini. Nah, untuk kalau yang skor risiko di bawah 16 itu adalah proyek berisiko rendah. Untuk skor antara 16 dan 45 itu adalah proyek berisiko sedang, dan di atas 45 itu adalah proyek berisiko tinggi. Nah, selanjutnya, adapun elemen-elemen yang harus diselesaikan dan ditetapkan terlebih dahulu. Yang pertama itu, kita harus menentukan lingkungan kerja, jadwal, sumber daya, dan elemen biaya. Seperti misalnya mengembangkan kamus proyek WBS, kembangkan jadwal induk dan jadwal terperinci, ataupun adanya perkiraan biaya proyek dan selesaikan anggaran, identifikasi sumber daya yang diperlukan dan tersedia, dan tetapkan metrik pengukuran kinerja. Yang kedua, menentukan ambang batas dasar minimum dan maksimum. Nah, contohnya itu seperti susunan acara, sumber daya, dan biaya. Nah, yang ketiga, ada persyaratan pelaporan dasar. Jadi kita harus menyiapkan baik format, frekuensi distribusi, dan daftar distribusi. Nah, yang terakhir, persiapan itu menentukan peran dan tanggung jawab dari manajemen risiko. Baik manajer proyeknya siapa, tim proyek yang berpartisipasi dalam pertemuan penilaian risiko dan anggota berfungsi sebagai pencatat pertemuan dan pencatatan waktu. Selanjutnya, pemangku kepentingan utama dan sponsor proyek. Yang kedua, identifikasi risiko. Untuk metodologinya, pada proyek ini identifikasi risiko dilakukan dalam pertemuan penilaian risiko proyek awal. Manajer proyek memimpin rapat penilaian risiko serta rapat brainstorming dan membagikan notes kepada setiap anggota tim. Kemudian memberikan 10 menit bagi semua anggota tim untuk mencatat risiko sebanyak mungkin, serta sesi bertukar pikiran untuk memperbaiki informasi atau data terkait risiko yang mungkin akan terjadi. Metodologinya menggunakan brainstorming, interview ahli, rapat penilaian risiko, dan tinjauan sejarah proyek
serupa. Nah, berikut ini adalah dokumentasi dari tahap identifikasi risiko, yaitu dengan menggunakan dokumen risk register. Dapat dilihat di sini ada 7 risiko yang ditemukan pada proyek ini. Risiko pertama ada perubahan spesifikasi kebutuhan dengan deskripsi risiko. Klien bisa saja sewaktu-waktu meminta perubahan spesifikasi kebutuhan aplikasi yang sedang dikerjakan. Kemudian untuk kategori risikonya masuk ke risiko struktur atau proses. Kemudian untuk akar masalahnya, terletak pada penyampaian spesifikasi kebutuhan yang tidak lengkap. Kemudian pemicunya tentu saja dari keinginan klien. Kemudian tangkapan potensial yang untuk menangani risiko ini memiliki perubahan spesifikasi kebutuhan yang paling mungkin untuk dilakukan. Kemudian pemilik risikonya yaitu sistem designer, dan kemungkinan untuk risiko ini terjadi dinilai 4 dengan dampak sebesar 7. Kemudian untuk yang risiko kedua ada kebutuhan biaya proyek yang melebihi anggaran dengan deskripsi risiko yang tercantum. Kemudian kategori risikonya masuk ke risiko keuangan. Kemudian pemilik risikonya ada business manager. Kemungkinan muncul risiko ini ada 5 dengan dampak 8. Kemudian yang langsung ke risiko 3 ada keterlambatan pengerjaan proyek. Dapat dilihat detailnya. Kemungkinan munculnya yaitu 5 dengan dampaknya 8. Kemudian risiko yang keempat ada aplikasi gagal bekerja saat tahap uji coba. Detailnya tercantum. Kemungkinan terjadi risiko ini besarnya 3, kemudian dengan dampaknya 9. Kemudian risiko yang kelima ada merekrut anggota tim yang kurang kompeten. Kemungkinannya 5 dengan dampaknya 7. Kemudian risiko ke-6 anggota tim tidak dapat bekerja sama dengan baik. Kemungkinan risikonya 7 dengan dampaknya 7. Kemudian risiko ke-7 kualitas aplikasi tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan awal dengan kemungkinan munculnya 3 dan dampaknya 7. Nah, selanjutnya bagian pelaksanaan analisis risiko kualitatif. Next. Nah, jadi pada analisis kualitatif ini fungsinya ini digunakan untuk menilai kecenderungan dan dampak dari risiko teridentifikasi untuk menentukan besar dan prioritas. Nah, manajemen proyek ini menggunakan alat berupa matriks kemungkinan dan dampak sebagai dokumentasi dari analisis kualitatif ini dan merujuk kepada risk regis yang telah dipresentasikan sebelumnya. Nah, adapun nilai dari kemungkinan dan dampak yang didapatkan itu dinilai dari ketujuh risiko tersebut. Pada risiko pertama memiliki nilai dampak 4 dan memiliki nilai kemungkinan 4 dan dampaknya 7 sesuai yang sebelumnya. Nah, maka akan digambarkan dalam bentuk tabel. Nah, ini adalah hasil dari analisis kualitatif berupa tabel matriks dampak dan kemungkinan. Jadi dari risiko 1 sampai dengan risiko 7 sudah dikelompokkan berdasarkan nilai dari dampak dan kemungkinan. Untuk yang di kemungkinannya high dan dampaknya juga high itu dari risiko 6. Untuk yang kemungkinannya medium itu risiko 5 dan seterusnya sudah dikelompokkan. Yang keempat ada pelaksanaan analisis risiko kuantitatif. Dalam analisis kuantitatif ini kami menggunakan sensitivity analysis untuk menganalisis data yang telah disebutkan sebelumnya, dan ini adalah data kuantitatif dari kemungkinan dan dampak terjadinya risiko. Yang pertama ada kualitas aplikasi tidak memenuhi spesifikasi kebutuhan awal. Yang kedua ada anggota tim tidak dapat bekerja sama dengan baik. Yang ketiga merekrut anggota tim yang kurang kompeten. Yang keempat aplikasi gagal bekerja saat tahap uji coba.
Yang kelima, keterlambatan pengerjaan proyek. Yang keenam, kebutuhan biaya proyek yang melebihi anggaran. Yang ketujuh, perubahan spesifikasi kebutuhan. Kelima, ada perencanaan tanggapan risiko. Dalam daftar risiko yang telah disebutkan sebelumnya, berikut ini adalah perencanaan tanggapan untuk mengatasi risiko tersebut. Yang pertama ada avoid, yaitu menghilangkan ancaman atau melindungi proyek dari dampak yang mungkin terjadi dengan cara mengubah lingkup proyek, memperluas jadwal untuk menghilangkan risiko penyelesaian proyek secara tepat waktu, mengubah tujuan proyek, memperjelas persyaratan untuk menghilangkan ambiguitas dan kesalahpahaman, dan membutuhkan keahlian untuk menghilangkan risiko teknis. Yang kedua ada transfer. Hal ini melibatkan pengalihan dampak risiko kepada pihak ketiga yang dapat menggunakan metode langsung atau tidak langsung. Metode langsung melalui penggunaan jaminan garansi, asuransi, atau kinerja. Sedangkan metode tidak langsung seperti kontrak harga, pendapatan hukum, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada mitigasi, yaitu mengurangi kemungkinan atau dampak dari risiko. Yang keempat ada accept, yang dimana semua proyek selalu mengandung risiko, sehingga jika muncul risiko harus diterima. Menerima risiko adalah sebuah strategi seperti yang lain dan harus didokumentasikan dan dikomunikasikan seperti strategi lainnya. Penerimaan risiko bisa bersifat pasif, di mana konsekuensi ditangani setelah terjadi risiko, atau aktif, di mana kontingensi waktu, anggaran, dan lain-lain. Tahap selanjutnya yang keenam ada pemantauan dan pengendalian risiko. Ya, pemantauan risiko atau monitor risk adalah proses pemantauan pelaksanaan rencana respon risiko yang telah disepakati, mengacak risiko yang teridentifikasi, mengidentifikasi dan menganalisis risiko baru, dan mengevaluasi efektivitas proses risiko di seluruh proyek. Manfaat utama dari proses ini adalah memungkinkan keputusan proyek didasarkan pada informasi terkini untuk keseluruhan exposure, risiko proyek, dan risiko proyek individu. Proses ini dilakukan di seluruh proyek. Hasil dari kegiatan pemantauan risiko ini bisa berupa, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut. Yang pertama, ada permintaan perubahan atau change request. Kemudian yang kedua, adanya perubahan rencana manajemen proyek atau project management plan updates. Yang ketiga, ada perubahan dokumen proyek atau project document updates. Dan yang keempat, ada perubahan aset proses organisasi atau organizational proses asset updates. Selanjutnya, berikut ini adalah contoh change request log hasil dari pemantauan risiko. Dalam change request log ini terdapat detail pengajuan perubahan, deskripsi perubahan, kemudian siapa yang memprakarsainya, kemudian tanggal pengajuannya, evaluator, status, dan tanggal. Pengajuan perubahan yang pertama dilihat dari risk register sebelumnya, terdapat pengajuan perubahan spesifikasi kebutuhan aplikasi dengan deskripsi mengubah spesifikasi kebutuhan aplikasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pemarkasannya yaitu klien, kemudian evaluatornya project manager. Kemudian untuk yang kedua ada penambahan anggaran biaya proyek dengan detail, misal pengajuan penambahan anggaran proyek sebesar 10 juta. Hal ini untuk mengatasi resiko sebelumnya yaitu kebutuhan proyek yang melebihi anggaran.